Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Hello everyone, welcome back to my course. And today we are going to uh, discuss some problems that will be your final exam problems. Yeah, and this course will be this meeting will be conducted in two languages, both in English and also in Bahasa Indonesia. So we are going to have bilingual meeting today. Jadi ini kelasnya karena digunakan juga untuk kelas internasional, jadi saya menyampaikannya dengan dua bahasa gitu ya, dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia. Oke, without any overdue, let's do the discussion ya. Jadi langsung saja gitu ya. Okay, so first problem, a golf athlete hits a ball with an initial velocity V0, 3 meter per square, 3 meter per second at an angle alpha 30 degree from the horizontal axis. Ya, jadi ini ada seorang pemain golf gitu ya, atlet golf. Dia memukul bola dengan kecepatan awal 3 meter per second ya. Kemudian dengan sudut dari bidang datar atau dari bidang horizontal adalah 30 derajat degree ya, atau 30 derajat. And now we have three questions for the problem. The first one, how far horizontally is the ball to second after being hit? Ya, jadi berapa sih jauh bola itu ya secara horizontal ya. Jadi dilihat dari bidang horizontal setelah bola itu dipukul eh, 2 detik, setelah dipukul 2 detik gitu ya. Jadi dipukul kemudian ada durasi waktu 2 detik, dia jauhnya berapa? And then for number B, what is the maximum height of the hit ball? Jadi kalau dipukul seperti ini, pasti dia akan mencapai pada titik ketinggian maksimalnya bola itu ya. Nah, itu berapa ketinggiannya? And then the last question, how long does the golf ball stay in the air? Jadi seberapa lama bola itu tetap berada di udara ya sampai pada akhirnya dia menyentuh tanah gitu ya. Kan bolanya kan dia melayang gitu ya. Jadi dia melayang gitu ya, melayang. Gitu ya. Okay, let's try to answer the all question. But actually, I'm so sorry because I don't bring my digital uh, pen, so I have to type it manually. Ya. Jadi karena saya tidak bawa digital pen saya, jadi saya terpaksa harus ngetik secara manual ya. Semoga bisa lebih lancar gitu ya. Oke, first one A ya. Oke, so because we are dealing with projectile motion ya, ini kan salah satu bentuk dari gerak projectile ya atau gerak parabola ya, or even with or sometimes we call it with parabolic motion ya, jadi gerak lengkung gitu ya, gerak lengkung. Nah, the first thing that we have to do is we have to make it into its komponen ya. Jadi yang pertama kita harus buat kecepatannya dalam komponen-komponennya ya. Because as we know that V0 ya. Oh, it's rather hard. Okay, because V0 ya equals to 3 meter ya. 3 meter. Okay. Yeah. And this velocity is combination ya, combination of x and also y velocity. Jadi kecepatan ini adalah kecepatan kombinasi. So we have to make it into its component ya. We have x component and also we have y components ya. Oke. X component ya, which is VOX ya. Oops, ya VOX. Nah, VOX X V0
times. Oh no, I will using this one time because this one is the degree. So when we want to make it into x component, so we have to multiply the V0 with cosinus ya. Jadi karena sudutnya kan di sini ya. Jadi kan kita ingin membuat kecepatan itu menjadi komponen X ya. Dan komponen X atau komponen horizontal itu kan sebelah sini ya. Nah, jadi karena sudutnya diapit, maka kita menggunakan cos. So we have to put cos 30 ya. Here. Okay. Nah, and then for the y component, which is horizontal, vertical ya, I mean vertical component. So it must be VOY and then V sin ya. We use sin here. Okay, sin 30. Okay, so V initial V or initial velocity is 3. So I will put this 3 here. And then copy. Yeah. And also this one. Okay, you can just use your own calculator. This one, yeah. Actually, cos 30 is a half and 3 square root, yeah. But let's find it using more precise, yeah. Okay. Ya, jadi gini ya, 3 cos 30. Kita lihat, maka jawabannya adalah 2,59 ya. Or in this case, I will put it 2.6 ya. Jadi hasilnya kan 2,59, maka saya akan tulis 2,6 ya. Dibulatkan ya. Then 2.6 meter square meter per second to the power of -1 ya. So it's for the x component ya. And then for the y component, it's 3 times sin 30. Yeah, sin 30 is actually half. Yeah. But let's see. Yeah, so 1.5 ya, which is the half value of 3 ya. Jadi hasilnya adalah 1,5 ya, 1,5 karena dia adalah 3/2 ya, 1,5. Oke, so I'll put this one here. Yeah, so this one is for y component, yeah, velocity of y component, yeah. So I will put mark here, and then this one is for x component, yeah. I will put it, okay, yeah. And now for the question A, how far horizontally is the ball to second after being hit? Ya, jadi berapa jauhnya ya secara mendatar kalau misalnya bola itu sudah dipukul 2 detik gitu ya. Nah, karena kita bicara soal horizontal, maka yang dipakai adalah yang X komponen ya. So this one is horizontal ya. Horizontal ya. And then for this one, it's vertical. Yeah. Okay. Because we are going to find ya, how far ya, karena kita ingin mencari seberapa jauh, berarti kan itu jarak ya, jarak dari titik A ke B ya. X sama dengan V X S times by T ya. Oops, small t. Ya. Jadi kan ini jarak ya. So X is for distance ya.
or in this case displacement yang for the x, ya, jadi x adalah perpindahan ya, atau ya biar gampang jarak, walaupun sebenarnya jarak dan perpindahan itu artinya berbeda ya. Nah, Vox ya, which is the horizontal component of V0 ya. Jadi Vox ini adalah komponen datar ya, komponen kecepatan mendatar dari kecepatan awal ya. And then times t ya, which is t is the duration ya, the duration that provided in this problem ya. Jadi t adalah apa namanya waktu ya. Jadi t adalah waktu seperti itu. So we put Vox ya. Vox is 2.9 ya. 2.9 times t ya. T is 2 second. Okay, so 2.9 times 2 ya. Okay, 2.9 times 2. It must be okay ya. 5.8 ya. 5.8 meter per second. Okay. I'm sorry. It must be meter ya, because we are talking about distance ya. Okay, so this one is the answer for number A ya, for number A. Okay, now let's go to the next question. Number B. What is the maximum height of the heat ball? Yeah. Okay, to answer this question, we have to apply formula of free falling body ya. Jadi kita menggunakan aplikasi rumus dari gerak jatuh bebas ya. Oke. There are a lot of we have three formulas here. For this one, I think we have to use let's see ya. Okay, let me think first. Okay, so I think I have to write it manually ya, because in this case I cannot write it, so I have to post this video first because I have to use this one ya, use this one. Equation ya. Nah, equation, and I think it will be long ya for you, so I will stop it first ya. Wait a moment. Okay. So for number B ya, untuk nomor B, we have to use this formula ya, which is V2 ya, square 2, or I mean V2 powered by 2 ya, equals to V1 powered by 2 plus 2 AS ya. The V2 ya, V2 is initial velocity, final velocity, and then V1 is initial velocity, and then A is acceleration, yeah, and then S is the distance, yeah. But because we want to find the maximum height, yeah, and we can imagine that, okay, I'm sorry. So okay, let's continue. Okay, and because we imagine that if we are as the golf athlete, yeah, and
the direction of ball will be like this. Yeah. And then we make it into its component, yeah, the x component, and then y component, yeah. And x component, we found this value, and for the y component, it has value 1.5, yeah, in vertical way, yeah. And because we want to find the maximum height of the hip ball, so we use the initial velocity of the ball using the y component, ya. Jadi kita menggunakan karena kan kita ini dipecah ya ke kanan, ke yang datar dan ke yang atas gitu ya. Dan karena kita ingin mencari yang ketinggian maksimum, ya berarti kan kita harus mengetahui kecepatan awalnya, ya. Dan kecepatan awalnya adalah kecepatan awal ketika bola masih ada di sini, ya. Ketika bola detik pertama, ya, atau bukan detik pertama ya, sesaat setelah dihantam oleh tongkat ini, gitu ya. Dan ternyata menghasilkan kecepatan yang kalau kombinasi adalah 3 meter per second. Tapi ketika kita uraikan, dia komponen X-nya adalah 2,9 meter per second, dan untuk yang Y komponen atau vertikal, dia 1,5 meter per second. Nah, kalau untuk mencari tinggi maksimal, ya, maka kita menggunakan rumus yang ini ya, yang mana V2 ini adalah kecepatan akhir, ya. Nah, kecepatan akhir ini adalah 0 ya, karena kan ketika bola itu sampai di atas ya, atau ketika kita uraikan, berarti kan bola itu ke atas, kemudian dia maksimal berada di titik atas ya. Nah, itu kan kecepatan akhirnya adalah 0 ya, karena dia tidak mampu lagi untuk bisa lebih tinggi dari itu ya. So in this case, the final velocity of the ball in vertical aspect will be 0 because it cannot be higher than it because it lost its velocity. So we assume that the final velocity of the ball is 0. And then after that, the initial, we are talking about a final, which is V2, and then the initial velocity is this one, the y component, which is 1.5. Nah, so we put 1.5 in this box ya. Jadi kita taruh 1,5 di V1. Nah, V1 ini adalah kecepatan awal gitu ya. Dan kuadrat, jangan lupa ya. Jadi 1,5 kuadrat ditambah, nah ini bukan ditambah ya, tapi seharusnya dikurang ya. Minus ya. Minus ya. Kenapa minus? Karena bolanya kan dia bergerak ke atas ya. Bolanya bergerak ke atas sehingga dia mengalami perlambatan. Ya, dia mengalami perlambatan sehingga percepatannya adalah negatif ya. So I will change all the sign ya. Oke. Nah, A di sini adalah percepatan. Tapi kan karena dia menggunakan percepatan gravitasi yang arahnya dia berlawanan dengan arah jatuh ya. Kalau jatuh kan ke bawah, tapi dia bergeraknya ke atas. Sehingga dia berlawanan dengan arah percepatan gravitasi, sehingga lambangnya minus, dan A tadi saya ganti dengan G ya. G adalah percepatan gravitasi ya. So the A here, the acceleration, I change into G, which is gravitational acceleration ya. And then the S S is a distance, but in this case I choose to be H ya. Jadi yang S ya adalah jarak, tapi kan karena kita ngomong ketinggian, maka kita pakai H ya. Jadi H itu adalah singkatan dari height ya, or H ya. Nah, oke. Nah, kemudian V1 saya masukkan 1,45 dikuadratkan dikurangi 2 kali. Nah, percepatan gravitasi di sini saya ambil 9,8. And I suggest you to use 9.8 ya. Jadi saya menganjurkan untuk percepatan gravitasi itu adalah 9,8. Kemudian ada H di sini ya. Oke, and then 0 1.5 square 1.5 to the power of 2 is 2.25 ya. Yeah, I hope it's right ya.
And then 2 times 8, 9.8 ya. Oke, 19.6 ya. 19.6 H ya. Oke. So I will move this one into left side ya. Jadi saya akan memindah ya ini ke arah kiri. Jadi minus. Okay. And then H will be small h ya. Okay, small h will be I have to use this one. Okay. Insert equation and fraction. Yeah. So 2.2 minus 2.25. Oh. I don't know why. Wait a minute. Okay. Minus 2.25 divided by minus 16 H. Yeah. I hope you can know yeah, because the top side, I mean the how to say the top side the top side of this fraction cannot be seen ya. Jadi yang bagian atas ini tidak bisa kelihatan. Nggak tahu kenapa ya. Oke, so 2.25 ya. Minus 2.25 divided by 19.6 ya. 19.6. So we got minus, and also this one is minus ya. Okay, 0.11 ya. Okay, so the height is 0.11 meter ya. So it's so short ya. But it's okay ya, because I just put random number in this problem. Jadi 0,11 meter itu sangat kecil ya, karena memang sudutnya juga dia 30 derajat ya, dan kecepatannya juga cuma 3. Jadi ketinggian maksimumnya hanya sedikit gitu ya. Okay, so this one is for number B ya. And then now we are going to use the point C. We are going to solve, I mean ya, point C. Okay, I will pause this video and I will give you the complete formula ya. Okay, this is for the equation number C ya. Jadi ini jawaban nomor C. Okay, so because we want to find the duration ya, how long does the curve will stay in the air ya. Okay, so we have to find first one we have to find the duration of the ball can reach the highest point. Jadi kita mencari berapa lama bola itu bisa mencapai titik tertinggi. Itu kan ada waktunya. Nah, nanti totalnya adalah naiknya berapa lama, turunnya juga berapa lama. Nah, secara logika ya pasti sama ya, karena kan dia ini kan datar, jadi kalau ketika dia naik ke atas, waktunya berapa, kemudian ketika dia turun juga waktunya sama. Jadi nanti hasil dari waktu ini ya, yang nanti akan saya jelaskan, itu dikalikan 2. Karena kalau hanya hasil ini, itu adalah ketika bola itu mencapai pada titik tertinggi. Itu kan baru sekali, ya waktunya baru sekali. Dia masih perlu waktu untuk turun, sehingga waktunya pertama, kemudian ditambah yang kedua. Dan waktu untuk naik, dan juga waktu untuk turun, itu sama. Jadi waktunya nanti kita hanya menghitung sekali, kemudian dikalikan 2. Ya. Oke, this one is V2. V2 equal V1 minus 80. Ya. V2 is the final. It's the final
velocity, yeah, and I put 0 here because in the highest point, the velocity is the velocity in the highest point must be 0, ya. Jadi kecepatan akhir di titik tertinggi itu pasti 0. Kalau tidak 0, ya dia masih bisa ke atas lagi gitu ya. And then V1 is the initial velocity, and because we are talking about the horizontal, we are talking about vertical direction. Okay, so we use this one again ya, vertical. Ya. Jadi kita pakai yang ini ya, 1,5. Ya, saya masukkan 1,5 minus G ya. G is gravitational acceleration ya. Actually it's A, but I change it into G ya. Jadi dari yang tadi akselerasi saya ubah menjadi gravitasi ya. And then T ya. Okay, so you can do all the calculation 1.5 minus 9.8 times T, and you find this one ya. T equals minus 1.5 divided by negative 9.8 ya. Okay, I will try to find this answer. And we get 0.15 ya. 0.15 second ya. But it's for duration to reach the highest point ya. Jadi ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke titik tertinggi. Padahal masih punya waktu atau masih punya masih punya waktu untuk turun ke bawah ya. Jadi pertama 0,15, maka ketika dia turun juga pasti logikanya sama ya. Naiknya 0,15, turunnya juga 0,15. So total duration ya. Or we can say it's with the total ya. Is 1.5 times 1.5 ya, 0.50 15 ya times 2 ya. So we got 0.3 second ya. So this one is the answer for point C. Okay, so I think that's all for number 1. Let's do another exercise for another problem. Thanks for joining me in this video.